Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Zamrud Mirah Delima, SE MSI yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milita Soleha dengan NIM 2023-12049 dari kelas Akuntansi 2B. Dalam konferensi pers virtual, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan BPJS Kesehatan selama ini telah melakukan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi. Dinamisnya dunia digital menurut Dirut BPJS Kesehatan membuat kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab bisa membobol data pribadi yang terhimpun melalui platform digital BPJS Kesehatan. Yang kami hormati. Dari cuplikan berita tersebut dapat kita lihat bahwa kasus yang saya angkat yaitu kasus data BPJS Kesehatan yang diduga bocor. Menteri Cahyo dukung Kemkominfo usut tuntas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Cahyo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebocoran data 279 juta penduduk ini terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut, sebab ASN serta prajurit TNI Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online. Selanjutnya yaitu analisis kasus data BPJS yang diduga bocor. Yang pertama termasuk ke dalam dimensi moral, apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Jadi kasus data BPJS yang diduga bocor itu termasuk dalam hak dan kewajiban informasi. Dikarenakan berkaitan langsung dengan perlindungan privasi seorang individu dan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu. Kemudian, tidak mencari informasi tanpa seizin atau sepengetahuan individu yang bersangkutan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, data yaitu suatu informasi yang di dalamnya memuat hal-hal yang sangat penting dan privasi. Hal yang paling dihindari oleh sebuah instansi maupun perusahaan adalah kebocoran data. Di sini, hampir 80% masyarakat Indonesia adalah peserta BPJS atau diperkirakan 279 juta penduduk Indonesia merupakan anggota BPJS Kesehatan. Hal ini akan menimbulkan masalah yang signifikan apabila data-data tersebut bocor dan disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Data BPJS bukan hanya berisi data biasa. Di dalamnya mencakup nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat para peserta BPJS. Ada kemungkinan bahwa data aparatur sipil negara
ASN, prajurit, TNI, dan Polri. Dari informasi yang didapat, data-data BPJS yang mengalami kebocoran dijual di forum hacker atau forum gelap dengan harga 153 juta. Di sini dapat kita lihat bahwa kasus data BPJS yang diduga bocor ini termasuk dalam hak dan kewajiban informasi, dikarenakan di dalamnya ada data yang berisi informasi-informasi yang sangat penting dan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan jelaskan. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, bahwa setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, yang kedua ada pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan pasal 28H ayat 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Nah, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1. Aturan ini diturunkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pada pasal 36 Peraturan Menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online. Yang ketiga, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Nah, yang pertama ada memperkuat keamanan data. Maksudnya, masyarakat harus sadar dan paham bahwa keamanan data adalah suatu keharusan dan sangat penting. Kemudian, menggunakan password yang rumit dan sulit, bahkan mengganti password secara rutin yaitu berkala, setiap 60 hari sekali atau 2 bulan sekali. Kemudian yang ketiga ada keamanan yang passwordnya berbeda-beda, bukan sama antara data di sana dan data di sini. Hal ini agar kita dapat mengaktifkan metode autentifikasi 2 lapis atau two-factor authentication. Maksudnya, metode keamanan manajemen identifikasi dan akses yang memerlukan 2 bentuk identifikasi agar dapat mengakses sumber daya serta data. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan upaya keamanan data pribadi.
tidak membagikan data pribadi pada pihak yang tidak dikenali atau tidak berkepentingan, dan memastikan semua layanan yang digunakan sudah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dan analisa dari kasus data BPJS Kesehatan yang diduga bocor. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.